Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang metok. Cerita kali ini biasanya orang-orang psikopat itu masa kecilnya, kayak pembunuh berantai itu masa kecilnya itu ada sebuah cerita yang bikin kita kayak jadi tahu, oh kenapa ini orang jadi kayak gini gitu. Tapi cerita kali ini, yang mau tak bawakan kali ini itu agak beda, karena menurutku di masa kecilnya sebenarnya biasa-biasa aja. Ya, langsung kita mulai. Orang yang mau aku bicarakan kali ini bernama Kim Gil-tae, kelahiran tanggal 19 Mei tahun 1977. Tidak lama setelah dia ini lahir, masih kondisi beberapa bulan, sama orang tuanya dia itu dibuang di depan sebuah gereja yang ada di kota Busan. Waktu Kim Gil-tae ini dibuang, dia itu dibuang di musim gugur. Jujur musim gugur itu enak banget, pakai baju kayak beberapa layer itu nyaman, terus kalau malam agak sejuk gitu ya. Tapi kalau buat anak kecil itu bisa jadi agak dingin sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibiarkan terus menerus di depan gereja, bisa jadi Kim Gil-tae itu meninggal sebenarnya. Tapi untungnya ada seseorang yang menemukan Kim Gil-tae ini. Yang menemukan Kim Gil-tae ini adalah seorang bapak-bapak. Jadi waktu lewat depan gereja, lah kok ada anak, kasihan, ya udahlah tak bawa gitu. Setelah dibawa ke rumah, dilihat baik-baik, ternyata di situ ada pesan, dan melalui pesan itu, bapak yang memungut Kim Gil-tae itu jadi tahu kalau anak ini itu memang benar-benar dibuang di depan gereja itu. Jadi bukan kayak ketinggalan atau gimana, bukan, itu benar-benar dibuang, itu jadi pasti. Kebetulan bapak yang memungut Kim Gil-tae ini, dia itu punya istri dan juga 2 orang anak. Tapi anaknya itu dua-duanya putri dan masih belum punya anak putra. Sedangkan anak yang barusan dia temukan di depan gereja ini adalah anak putra. Dan setelah dia diskusikan dengan istrinya juga setuju untuk mengadopsi anak yang mereka temukan di depan gereja itu. Jadi sebenarnya Gil-tae ini marganya bukan Kim, tapi karena ayah yang mengadopsi Gil-tae ini bermarga Kim, akhirnya dinamai Kim Gil-tae. Oke? Berkat kedua orang tua barunya, akhirnya Gil-tae itu bisa tumbuh besar selayaknya anak biasa. Dia juga tidak dibedakan dengan 2 anak putri lainnya, jadi nggak dibedakan anak tiri, anak kandung. Benar-benar dirawat sama. Sehingga Gil-tae sendiri nggak tahu kalau dirinya itu anak angkat atau anak kandung sebenarnya. Dan waktu terus berjalan hingga Gil-tae masuk SD. Waktu dia masuk SD, dari kelas 1 hingga kelas 6, dia ini agak beda sama teman-temannya. Dalam artian positif. Fisiknya itu bagus banget, sehingga nilai di mata pelajaran olahraga, penjaskesnya itu bagus banget. Setelah 6 tahun dia belajar di SD Samdok, SMP dia itu pindah ke SMP Samnak. By the way, ini foto waktu dia SD sama SMP. Masih imut. Masalahnya itu dari masa SMP-nya. Sedikit berbeda sama masa SD-nya. Di masa SMP, dia itu jadi agak pendiam, nggak rajin belajar. Waktu mata jam pelajaran penjaskes pun dia nggak terlalu kayak partisipasi gitu. Dan tiba-tiba suatu hari itu dia tanya ke mamanya, "Ma, aku ini anak mama bukan sih? Aku anak angkat." Karena orang tuanya itu nggak pingin membuat situasinya itu nggak nyaman ataupun membuat perubahan dalam relasi, orang tuanya itu bohong. "Enggak, kamu itu loh betul anak mama dan papa. Kamu nggak usah khawatir." Ditenangkan seperti itu sama mamanya. Jadi mulai masa SMP sifatnya itu agak berubah, agak pendiam gitu. Terus kayak nggak kayak dulu, sama mama dan papa pun dia sebisa mungkin nggak berbicara. Kalau ngomong pun dia cuma sebatas yang seperlunya aja. Pokoknya dia lulus SMP dan akhirnya dia masuk ke SMK Gyeongnam. Gil-tae masuk ke SMK itu di tahun 1993. Tapi mulai bulan Oktober dia ini mulai tidak rajin masuk sekolah, kayak mulai absen terus gitu. Dan kalau nggak masuknya itu cuma 1 hari 2 hari ya nggak apa-apa ya toh. Tapi ini nggak masuknya itu 40 hari tanpa izin, tanpa ada kabar ke sekolah. Dan tentunya karena sekolah ada peraturan kayak harus masuk berapa persen gitu kan ada ya toh. Akhirnya dari sekolahan itu dicariin. Apalagi guru penjaskesnya itu jujur sangat suka sama Gil-tae karena fisiknya itu bagus banget. Kayak dia itu ada bakat gitu loh di bidang olahraga. Dan gurunya berharap dia itu bisa menjadi perwakilan sekolah untuk lomba-lomba yang berhubungan dengan olahraga gitu. Masalahnya ini menjadi mulai lebih besar di tahun 1994. Suatu hari orang tuanya Gil-tae itu dihubungi dari bisa dibilang penjara remaja. Ternyata Gil-tae tertangkap karena dia melakukan sebuah pencurian. Dan diakibatkan ini akhirnya dia pun dikeluarkan dari SMA-nya ataupun SMK-nya. Dan setelah dia keluar dari tahanan pun dia nggak mau lanjut sekolah dan dia pengen kayak
berdiam diri gitu. Bahkan dia bilang ke orang tuanya dia pingin tinggal sendiri. Akhirnya sama orang tuanya juga dicarikan tempat tinggal. Kalau di Korea kita bilangnya oktapang ya, kayak ruang di rooftop gitu, yang lokasinya nggak terlalu jauh dari rumah orang tua, sehingga ya Gildae tinggal di rooftop, orang tuanya tinggal di rumah mereka, kayak gitu. Nggak lama dari itu, Gildae itu lagi-lagi masuk tahanan lagi karena memukul seseorang. Dan mulai saat itu hingga 11 tahun ke depan, bisa dibilang dia itu keluar masuk penjara berulang kali. Ditahan gara-gara mukul orang, keluar. Masuk lagi, terus di situ mukul orang, akhirnya ditahan lebih lama lagi. Keluar, nyuri barang lagi, masuk lagi. Dan ini terus berulang, bahkan orang tuanya pun merasa kayak, wah, aku udah gak kenal ini anak lagi. Karena Gildae yang mereka kenal di masa kecilnya itu sangat berbeda dengan Gildae pada waktu itu. Dan satu hal yang perlu aku sampaikan, dulu dia itu masuk ke tahanan anak remaja. Sekarang dia itu benar-benar udah masuk ke tahanan orang dewasa, ya penjara biasa gitu. Jadi benar-benar lumayan parah. Dan bahkan di penjara pun dia itu tetap menunjukkan sifat temperamennya, kayak gampang marah, tiba-tiba kayak mau mukul orang gitu, itu terus ada. Bahkan di penjara dia itu dimasukkan ke sel isolasi, yang artinya benar-benar sendiri. Di antara orang-orang tahanan pun tergolong yang perlu diperhatikan lebih lagi. Dan mungkin karena ini terus berulang, akhirnya Gildae pun didiagnosa sebagai tahanan dengan gangguan jiwa. Sampai-sampai dia itu dipindahkan dari penjara yang ada di Busan ke penjara yang ada di kota Jinju. Loh, dipindah kenapa? Karena di Jinju itu ada fasilitas perawatan khusus untuk gangguan jiwa. Ya, jadi Gildae menerima perawatan khusus selama 2 tahun. Dan bahkan di tahun 1997 dan tahun 2001, dia itu pernah tertangkap karena melakukan pelecehan seksual pada seorang perempuan. Dan waktu dia ditangkap, jujur orang tuanya itu bisa dibilang udah membuang Gildae ini. Jadi kayak udah nggak dianggap anak lagi. Sehingga waktu ditahan, yang datang untuk menjemput Gildae itu adalah omnya yang masih merasa kasihan sama Gildae ini. Jadi ayah dan ibu yang mengadopsi Gildae ini itu benar-benar kayak udah membuang. Bahkan kalau ayahnya itu mendengarkan kabarnya Gildae, itu jawabnya kayak, loh, itu anak belum mati. Kayak segitunya, benar-benar kayak udah dihapus dari kakak. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, dia itu 11 tahun keluar masuk penjara berulang kali. Tapi akhirnya ada satu kejadian yang bikin dia masuk penjara seumur hidup. Dan kejadiannya itu terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 2010. Kejadiannya waktu itu Gildae itu jadi kenal dengan seorang perempuan bermarga Lee yang berusia 21 tahun. Nah, mereka ngobrol-ngobrol, saling kenal, udah semakin dekat. Gildae ngajak ini cewek ke gedung yang kosong, kayak gedung yang setengah dibangun gitu itu. Sesampainya di situ, tanpa panjang bicara, Gildae itu langsung mencoba untuk memperkosa perempuan berusia 21 tahun ini. Tentunya si cewek ini berusaha menolak, tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, fisiknya Kim Gildae ini termasuk fisik yang sangat kuat. Udah gitu dia ini cowok. Karena Gildae itu terus berusaha untuk memperkosa perempuan ini, Gildae menggunakan kekuatan badannya untuk memperkosa perempuan ini. Nah, karena si perempuan ini nggak bisa ngelawan dengan kekuatan fisik, dia itu coba teriak-teriak. Dan karena Gildae takut ketahuan, Gildae ini akhirnya juga membekap mulutnya perempuan yang berusia 21 tahun ini. Dalam kondisi seperti itu, Gildae itu memperkosa cewek berusia 21 tahun ini berulang kali. Dan karena mulutnya itu kan dibekap kayak ditutup gitu ya, toh ini bikin ceweknya itu kesusahan bernafas sehingga meninggal di tempat. Setelah Gildae memperkosa beberapa kali dan dia udah melepaskan nafsunya, dia itu sadar kalau ceweknya ini udah meninggal. Di situ dia itu nggak berusaha manggil ambulans ataupun mencoba untuk memberikan pertolongan medis, siapa tahu masih bisa diselamatkan atau gimana gitu. Melainkan ceweknya itu ditinggal begitu aja dan dia pulang. Jadi si ceweknya itu benar-benar ditinggalkan gitu aja di gedung itu, nggak ditutupin, nggak gimana. Karena ceweknya itu ditinggalkan begitu aja, kayak nggak berusaha ditutupin ataupun dipindahkan gitu. Polisi menemukan jasadnya si cewek ini tidak lama setelah kejadian. Dan karena menemukan jasad, polisi mulai ngecek CCTV sekitar. Siapa aja yang udah ke tempat ini. Dan berdasarkan CCTV, polisi jadi tahu bahwa pelakunya ini adalah Kim Gildae dan polisi langsung pergi ke rumahnya Kim Gildae. Tapi saat polisi nyampe ke rumahnya, Kim Gildae itu nggak ada di rumahnya. Tapi untungnya 12 hari setelah kejadian, pada tanggal 10 Maret tahun 2010 pukul 16:29, polisi berhasil menangkap Kim Gildae. Tentunya nangkapnya nggak cuma gini, kejar-kejaran gitu, cukup lama. Dan akhirnya berhasil ditangkap. Dan Kim Gildae ini ditemukan sekitar 200-300 meter dari tempat kejadian. Jadi ya di sekitar tempat dia melakukan pemerkosaan itu.
Awalnya waktu ketangkap, Kim Gil-tae itu terus bilang kalau dia nggak pernah melakukan pembunuhan ataupun pemerkosaan. Dia bilangnya, nggak Pak Polisi, kita tiduran aja, tapi waktu saya bangun udah meninggal, ya akhirnya saya pulang. Bilangnya kayak gitu. Namun pada tanggal 15 Maret tahun 2010, hasil otopsi dari korban itu udah muncul dan di situ ada bukti bahwa Kim Gil-tae itu melakukan pemerkosaan. Dan bahkan polisi jadi tahu bahwa yang mengakibatkan ini perempuan meninggal adalah pembekapan di mulut. Kayak itu yang membuat ini cewek meninggal gitu. Sehingga keesokan harinya polisi meminta Kim Gil-tae untuk melakukan reka adegan. Tapi pada tanggal 16 Maret di keesokan harinya, tiba-tiba Kim Gil-tae ini tidak kooperatif lagi. Dia kayak bilang gak inget lah, bukan dia lah, dia gak bunuh lah. Kayak terus-menerus mengubah pernyataannya dan tidak mau melakukan reka adegan sesuai yang disuruh. Dan sebenarnya tanggal penangkapannya Kim Gil-tae ini lumayan dekat sama tanggal penangkapannya Jo Do-sun. By the way, Jo Do-sun ini yang kalau nggak salah tahun lalu atau akhir-akhir ini udah keluar dari penjara, padahal dia memperkosa cewek yang benar-benar masih di bawah umur gitu. Nama baik polisi itu udah tercoreng banget di mata masyarakat. Kayak kasus Jo Do-sun memperkosa cewek di bawah umur pun hukumannya diringankan. Lagi-lagi ada kasus pemerkosaan dan pembunuhan namanya Kim Gil-tae. Udah gitu polisi kayaknya nggak sanggup gitu disuruh reka adegan, Kim Gil-tae-nya nggak kooperatif. Sehingga polisi itu harus ataupun bisa dibilang perlu melakukan sebuah aksi untuk menjaga nama baik instansi kepolisian. Dan satu cara yang dipilih oleh polisi adalah saat Kim Gil-tae ini dibawa masuk ke kantor polisi, biasanya kan pelaku pakai masker, pakai hoodie ini ya tuh. Pada waktu itu Kim Gil-tae sebenarnya pakai masker, tapi maskernya itu disuruh lepas dan disita. Sehingga fotonya itu jadi belak-belakan kayak gini. Ya. Dan selama interogasi pun dia itu sangat tidak kooperatif. Dia tidak ada rasa penyesalan, dia tidak mengakui apa yang dia perbuat. Kalau ditanyain polisi, ya wis tak jawab kalau kamu belikan nasi, ya wis tak jawab lek kamu belikan aku rokok, ya wis tak jawab lek kamu belikan aku kopi. Kayak gitu itu. Dan waktu dibawa ke sidang pun dia memberikan alasan kayak, bukan gitu Pak Hakim, waktu itu ada 108 iblis yang masuk ke dalam tubuh saya. Gitu itu. Tapi pada akhirnya pada tanggal 28 April tahun 2011, Kim Gil-tae ini dibawa ke sidang dan dihukum untuk vonis penjara seumur hidup. Sehingga hingga saat ini dia itu masih di penjara di Gyeongsangbuk, di provinsi Gyeongsangbuk Utara. Dan sebenarnya tempat Kim Gil-tae ini ditahan merupakan tempat tahanan khusus untuk penjahat-penjahat yang agak lebih memprihatinkan. Diakibatkan kejadian ini, akhirnya kepolisian Busan pun meningkatkan jumlah polisi untuk meningkatkan keamanan. Dan juga gedung-gedung yang nggak dipakai itu pun kayak diperiksa lebih lagi agar tidak digunakan sebagai tempat melakukan sebuah tindak kriminal. Tapi jujur, aku mendengarkan cerita yang kali ini agak bingung. Karena biasanya penjahat-penjahat yang psikopat gitu di masa kecilnya itu dia dipukulin ataupun mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, melihat ibunya dipukul, papanya mabuk-mabukan. Gitu itu yang membuat anaknya itu stres dan nantinya menjadi psikopat biasanya. Tapi kalau berdasarkan cerita kali ini, orang tuanya itu udah berusaha semaksimal mungkin kayak orang tua biasa. Tapi mungkin karena dia ngerasa dibuang sama orang tua aslinya, dan ketika dia sama orang tua angkatnya itu ada masalah, dia itu terus-menerus mungkin berpikir kayak, ini pasti karena orang tua angkatku makanya dia nggak ngizinkan aku beli PlayStation. Mungkin kayak gitu itu. Sehingga di satu sisi aku nggak paham, tapi di satu sisi lainnya aku mikir membuang anak itu pun bisa menjadi sebuah luka yang begitu besar buat hati seorang anak yang mengakibatkan tindak kriminal sebesar ini. Ya, itu yang Isa tak bayangkan kayaknya. Satu hal yang pasti adalah punya anak adalah sebuah berkat besar dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita belum siap untuk punya anak, ya jangan bikin anak. Apalagi ya, jangan main-main pokoknya. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video